Assalamualaikum, hai selamat datang di pembelajaran ekonomi. Kali ini kita akan membahas tentang macam-macam pasar dan juga bentuk-bentuk pasar. Nah, seperti yang kita ketahui, pasar itu merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli. Maka pasar juga memiliki macam-macam dan juga bentuk-bentuknya. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang macam-macam pasar. Jadi macam-macam pasar ini dapat dibedakan berdasarkan jenis pasar, wujud pasar, barang yang dijual, waktu jual beli, tempat, dan juga luas jangkauan distribusi. Yang pertama, macam-macam pasar berdasarkan jenis pasar. Terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, pasar barang konsumsi merupakan pasar yang memperjualbelikan barang-barang untuk keperluan konsumsi rumah tangga. Contohnya yaitu seperti toko baju, sembako, pasar kelontong, hingga toko barang mewah atau toko elektronik. Yang kedua adalah pasar faktor produksi, merupakan pasar yang memperjualbelikan faktor-faktor produksi yang digunakan oleh produsen, misalnya tanah, tenaga kerja, mesin produksi, dan tenaga ahli. Selanjutnya adalah macam-macam pasar berdasarkan wujud pasar, dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah pasar konkret, di mana pasar konkret ini berarti nyata atau bisa dilihat secara kasat mata atau fisik. Pasar konkret adalah suatu tempat yang mempertemukan pembeli dan penjual untuk melakukan jual beli barang atau jasa. Yang kedua adalah pasar abstrak, di mana pasar ini merupakan tempat proses interaksi antara pembeli dan penjual untuk mencapai kesepakatan tentang harga dan barang, tidak terjadi secara fisik. Yang selanjutnya adalah macam-macam pasar berdasarkan barang yang dijual. Pasar juga dapat dibedakan menurut jenis barang yang dijual dan dikaitkan dengan barang yang biasa diperjualbelikan di pasar tersebut. Misalnya, ada pasar ikan, pasar daging, pasar sayur, dan pasar buah-buahan. Yang selanjutnya adalah macam-macam pasar berdasarkan waktu jual beli. Menurut waktu jual beli, pasar dapat dibedakan atas pasar harian, contohnya Supermall, Toserba, dan Supermarket. Pasar mingguan, contohnya adalah pasar minggu dan pasar Senen. Pasar bulanan adalah bazar dan arena promo, dan pasar tahunan contohnya adalah pekan raya. Yang selanjutnya adalah macam-macam pasar berdasarkan tempat. Ada juga pasar yang diberikan menurut nama tempat atau nama daerah. Seperti di Jakarta ada pasar Cikini, pasar Kramat Jati, dan juga pasar Jatinegara. Yang selanjutnya adalah macam-macam pasar berdasarkan luas jangkauan distribusi. Adapun menurut luas jangkauan distribusi, pasar dapat dibedakan atas pasar lokal, pasar daerah, pasar nasional, dan pasar internasional. Yang selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu tentang bentuk-bentuk pasar. Jadi bentuk-bentuk pasar ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada pasar persaingan sempurna dan yang kedua adalah pasar persaingan tidak sempurna. Yang pertama ada pasar persaingan sempurna. Pengertian pasar persaingan sempurna merupakan pasar yang menggambarkan suatu keadaan di mana penjual dan pembeli tidak mempengaruhi harga, sehingga harga di pasar benar-benar merupakan hasil interaksi antara permintaan dan penawaran. Yang selanjutnya adalah ciri-ciri pasar persaingan sempurna. Pertama, terdapat banyak pembeli, namun mereka tidak mampu mempengaruhi harga. Kedua, dalam pasar persaingan sempurna terdapat banyak penjual. Tiga, barang dan jasa dijual bersifat homogen dan tidak dapat dibedakan. Keempat, adanya kebebasan untuk masuk atau keluar dari pasar persaingan sempurna. Kelima, setiap pihak dapat mengetahui keadaan pasar dengan mudah. Yang terakhir adalah adanya kebebasan untuk mengambil keputusan. Yang selanjutnya adalah pasar persaingan tidak sempurna. Contohnya adalah pasar monopoli. Pengertian pasar monopoli. Kata monopoli berasal dari kata mono yang artinya satu dan poli yang berarti penjual. Dengan demikian, pasar monopoli didefinisikan sebagai suatu bentuk pasar dan perusahaan ini tidak mempunyai barang pengganti yang sangat dekat. Hal ini merupakan kebalikan dari pasar persaingan sempurna, di mana perusahaan monopoli dapat menentukan harga secara utuh tanpa adanya persaingan dengan perusahaan lain. Sebagai penentu harga, seorang monopoli dapat menaikkan harga dengan cara mengurangi jumlah produknya. Namun, ketika berhadapan dengan banyaknya pembeli, penjual juga memiliki keterbatasan dalam penetapan harga. Jika penetapan harga terlalu mahal, maka orang akan menunda pembelian atau mengganti produk tersebut dengan barang substitusi. Contohnya,
Penggunaan listrik dari PLN dapat mengganti listrik dengan gas alam sebagai pemanas. Contoh pasar monopoli adalah yang pertama PLN, yang kedua Pertamina, dan yang ketiga adalah PDAM, yang mana ketiga perusahaan tersebut dijadikan sebagai pemasok utama listrik, bahan bakar, dan air bersih untuk kebutuhan masyarakat. Yang selanjutnya adalah ciri-ciri pasar monopoli. Yang pertama, hanya ada satu orang penjual. Kedua, terdapat banyak pembeli. Ketiga, produk untuk pasar monopoli tidak mempunyai barang pengganti yang dekat. Mungkin hanya itu untuk pembahasan kali ini. Jadi kesimpulannya adalah macam-macam pasar dapat dibedakan berdasarkan yang pertama jenis pasar, yang kedua wujud pasar, yang ketiga barang yang dijual, yang keempat waktu jual beli, yang kelima tempat, dan yang terakhir adalah luas jangkauan distribusi. Lalu untuk bentuk-bentuk pasar dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama pasar persaingan sempurna, di mana di pasar ini penjual dan pembeli tidak dapat mempengaruhi harga. Sedangkan pasar persaingan tidak sempurna, di mana di pasar ini seorang monopoli dapat menentukan harga secara utuh tanpa adanya persaingan dengan perusahaan lainnya. Mungkin hanya itu yang dapat disampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.